125. Clara wanita simpanan season I. Clara meninggalkan koper berisikan uang itu di ruangan Papi Bram. Dia tak mungkin membawa koper itu keluar karena bisa memancing seseorang untuk berbuat kejahatan. Clara dan Papi Bram sampai di sebuah restoran. Keduanya duduk di meja yang sama. Papi Bram memanggil pelayan. Dia memesan kopi kesukaannya. Kamu pernah mencoba ini? Tanya Papi Bram seraya menunjuk ke buku menu. Di sana terdapat salah satu menu kopi yang biasa dia pesan. Sepertinya. Belum. Ucap Clara seraya tersenyum. Kamu harus mencobanya. Ini favorit saya. Saya sudah memesannya tadi. Kamu mau coba? Tanya Papi Bram. Boleh. Ucap Clara. Papi Bram mengangguk. Dia memesan 2 cangkir kopi pada pelayan. Selesai memesan, pelayan pun meninggalkan meja itu. Wah, Tuan Sasongko, Anda rupanya cukup dekat. Ya, dengan menantu Anda. Ucap seseorang. Clara dan Papi Bram melihat ke arah orang itu. Clara mengerutkan dahinya melihat orang itu. Sesaat kemudian dia beralih melihat Papi Bram. Papi Bram tampak menghela napas. Dia berdiri dan berhadapan dengan orang itu. Bagaimana kabar Anda? Besan. Tanya Papi Bram kemudian menyodorkan tangannya. Clara terperangah. Mungkinkah orang itu Papi Anita? Pikirnya. Kita bukan besan lagi semenjak Anita tiada. Keluarga kalian begitu luar biasa pintar dalam memutar balikan fakta. Ucap orang itu yang tak lain adalah Papi Anita. Apa maksud Anda? Tanya Papi Bram bingung. Saya yakin. Wanita ini adalah wanita simpanan Bram sejak masih bersama Anita. Geram Papi Anita seraya menunjuk wajah Clara. Jantung Clara berdegup kencang. Dia menelan air liurnya ketika menyadari beberapa orang pengunjung di sana melihat ke arahnya. Tolong, jaga mulut Anda. Apa Anda tak melihat konferensi pers Bram? Mengapa Anda bisa mengatakan semua itu? Tanya Papi Bram. Anda pikir saya ini bodoh? Bagaimana bisa Bram menikahi wanita ini setelah Anita tiada? Sedangkan wanita ini sudah pergi ke Amerika sebelum Anita tiada. Bahkan ketika Anita belum melahirkan Bril, kalian bisa membodohi semua orang. Tetapi tidak dengan saya. Jangan lupakan. Saya bisa mencari tahu data siapapun yang saya inginkan. Termasuk wanita ini. Tegas Papi Anita. Ya, semenjak melihat berita tentang Bram dan Clara di media, tentu Papi Anita tak tinggal diam. Dia mencari tahu tentang Clara dan mengetahui semua tentang Clara. Bahkan tentang kepergian Clara ke Amerika. Hanya saja, dia memilih diam, ingin mempermasalahkan masalah itu pun. Semua tak ada gunanya karena Anita sudah tiada. Jika saja Anita masih hidup, Papi Anita tentu takkan tinggal diam dan akan berusaha memberikan keadilan untuk Anita. Dia merasa tak terima Bram mempermainkan Anita. Clara semakin gelisah. Suara Papi Anita cukup keras ketika mengatakan semua itu. Bagaimana jika pengunjung di sana mendengar apa yang Papi Anita katakan? Meski semua itu kebenaran, tetapi Clara sudah berusaha menyembunyikan kebenaran selama ini. Agar kebenaran tak sampai tersebar ke publik. Jangan sampai usahanya sia-sia begitu saja hanya karena apa yang Papi Anita lakukan hari ini. Jangan sampai juga apa yang Bram katakan di konferensi pers itu menjadi sia-sia dan terbantahkan karena ucapan Papi Anita hari ini. Anda salah paham. Jangan bicara sembarangan. Ini publik. Jangan sampai citra Anda menjadi buruk karena mengatakan sebuah kebohongan. Tegas Papi Bram. Papi Anita terkekeh. Dia mendekati Papi Bram dan menatap Papi Bram dengan serius. Akan ada saatnya. Saya akan mengambil cucu saya. Saya takkan membiarkan Bril berada dalam pengasuhan manusia-manusia licik seperti kalian. Tegas Papi Anita kemudian melihat Clara. Papi Anita melihat penampilan Clara. Wanita murahan. Memang pantas hidup dengan pria bajingan. Jika saya yang menjadi Bram, diberi puluhan, bahkan ratusan wanita seperti dia pun, saya takkan pernah sudi. Tegas Papi Anita. Papi Anita menghela napas.
kemudian meninggalkan Papi Bram dan Clara. Clara terduduk lemas di kursi. Apa katanya? Papi Anita akan mengambil Bril. Lalu, bagaimana dengan Bram? Bram pasti takkan terima. Jelas sekali. Bram menyayangi Bril, pikirnya. Clara tak memikirkan ucapan Papi Anita yang mengatakan dirinya murahan. Sudah biasa dia mendapatkan cibiran itu. Tetapi dia justru mencemaskan Bram. Apa jadinya jika Papi Anita mengambil Bril? Bagaimana perasaan Bram? Clara tak dapat membayangkan. Hati Bram pasti hancur. Papi Bram melihat Clara. Dia menghela napas. Dia tak tahu harus mengatakan apa pada Clara. Apa yang dikatakan Papi Anita memang kenyataannya. Namun, dia juga tak bisa membiarkan cucunya diambil oleh Papi Anita. Meskipun Papi Anita juga kakeknya Bril. Tetapi dia tak rela jika Bril sampai diasuh oleh Papi Anita. Sudah pasti. Papi Anita pasti akan balas dendam dan akan mempersulit keluarganya untuk bertemu dengan Bril. Papi Bram duduk kembali di kursinya. Tak lama pesanan datang. Pelayan itu pergi setelah meletakkan kopi di atas meja. Papi Bram melihat Clara yang masih diam aja. Entah apa yang ada dalam pikiran Clara saat ini. Clara, Clara melihat Papi Bram. Pandangannya terlihat kosong. Jangan terlalu mencemaskan ucapan Papi Anita. Dia mungkin kakeknya Bril. Tetapi Bram takkan tinggal diam. Dia takkan mungkin membiarkan Bril diambil darinya. Ucap Papi Bram, tapi bagaimana jika Papi Anita menuntut hak asuh Bril? Tanya Clara cemas. Dia takkan pernah menang, sekalipun dia menuntut Bram dan ingin mengambil hak asuh Bril. Dia takkan pernah mendapatkan keinginannya. Di pengadilan, Bramlah yang berhak mengasuh Bril karena Bram papinya. Selain itu, meski kakeknya sekalipun tak berhak atas hak asuh Bril, kecuali Bril anak yatim piatu. Bril hanya kehilangan maminya. Dia masih memiliki seorang papi. Dan sudah menjadi tanggung jawab Bram untuk mengasuh Bril. Ucap Papi Bram. Clara terdiam. Mungkin benar apa yang Papi Bram katakan. Namun, hatinya tetap saja gelisah. Dia takut memikirkan apa yang akan Papi Anita lakukan. Clara tak bisa tenang saja. Dia tahu sekali orang-orang yang memiliki kekuasaan kerap kali menyalahgunakan kekuasaan mereka demi mencapai keinginan mereka. Clara bahkan kerap kali bertemu dengan orang-orang seperti itu. Tak perlu melihat contoh lain yang berada di luaran sana. Clara bahkan menyadari Bram pun begitu. Karena itu, bukan tak mungkin Papi Anita pun akan melakukan cara apa saja demi mendapatkan hak asuh Bril. Clara pun merasa takut jika dirinya kehilangan Bril. Pasalnya, dia sudah sangat menyayangi Bril. Clara menghela napas. Dia melihat Papi Bram, bisakah kita menikmati kopi ini di lain waktu saja? Aku baru ingat. Aku ada janji dengan Bram untuk menemui wedding organizer hari ini. Ucap Clara beralasan. Begitukah? Baiklah. Ucap Papi Bram. Maaf. Ya, lain kali. Aku janji takkan meninggalkan Papi. Ucap Clara. Ya, Clara, tak masalah. Pergilah. Ucap Papi Bram. Clara mengangguk. Dia mengambil tasnya dan pergi meninggalkan restoran. Clara pergi menuju mobilnya. Dia melajukannya menuju kantor Bram. Waktu berlalu. Clara sampai di kantor Bram. Dia bergegas menuju lift dan menekan tombol angka menuju lantai di mana ruangan Bram berada. Sesampainya di lantai tersebut, dia mengabaikan peraturan yang mengharuskan setiap orang yang datang untuk bertemu dengan Bram selaku pimpinan untuk menunggu terlebih dahulu. Jika perlu harus sudah memiliki izin. Namun, Clara tak peduli dengan itu. Dia pun tak peduli dengan pandangan orang-orang di sana. Dia yakin, semua orang di sana pun sudah tahu siapa dirinya. Karena itu semua diam saja ketika Clara melintasi mereka. Clara sampai di ruangan Bram. Dia membuka pintu ruangan Bram. Bram. Clara berteriak memanggil nama Bram. Clara terkejut ketika memasuki ruangan Bram. Kemudian melihat ke arah sofa. Di sana Bram
Tengah bersama seseorang. Kamu di sini, Clara. Tanya Bram. Clara melangkahkan kakinya. Dia mendekat ke arah Bram. Bram berdiri. Dia berniat menghampiri Clara tetapi Clara justru melewati dirinya. Bram melihat Clara yang mendekati orang yang bersamanya. Plak. Clara. Bram memekik. Dia terkejut melihat Clara melayangkan tamparan ke wajah orang itu. 126. Clara wanita simpanan season E. Bram mendekati Clara. Dia memegang tangan Clara ketika Clara akan mendorong wanita itu. Clara, apa yang kamu lakukan? Tanya Bram. Bram tak menyangka. Clara yang baru saja datang di ruangannya justru langsung menamparkan orang itu yang tak lain adalah Maureen. Bram melihat Maureen yang diam saja seraya memegang wajahnya. Bram yakin. Maureen pasti kesakitan. Dia menggodamu. Bram. Jelas aku marah. Apa kamu tak terima aku menamparnya? Dia lancang sekali. Beraninya dia duduk di pangkuanmu. Geram Clara. Clara geram. Emosi. Amarahnya memuncak melihat wanita lain duduk di pangkuan Bram. Wanita manapun tentu takkan terima melihat suaminya bermesraan bersama wanita lain. Apalagi posisi Maureen dan Bram begitu intim bagi Clara. Yang benar saja, Maureen berada di pangkuan Bram dan hal itu membuat emosi Clara seketika memuncak. Darahnya terasa mendidih hanya dalam waktu sekejap. Amarahnya bagaikan bom tak berwaktu yang kemudian meledak dengan hanya dilempar saja. Tidak. Bukan seperti itu. Bram mengusap wajahnya. Dia kembali melihat Maureen. Maureen. Keluarlah. Ucap Bram. Maureen terlihat ketakutan ketika ingin melangkahkan kakinya karena harus melewati Clara. Bram yang seakan melihat ketakutan di wajah Maureen pun bergegas memeluk Clara. Ayo, pergilah. Ucap Bram seraya melihat Maureen. Bram, lepaskan aku. Geram Clara seraya memberontak mencoba melepaskan dirinya dari Bram. Bram menahan Clara sekuat tenaga. Dia tak ingin Clara sampai menamparkan Maureen lagi. Duk, oh, Clara. Apa yang kamu lakukan? Bram memekik tertahan. Clara baru saja menendang miliknya menggunakan lutut. Sontak Bram melepaskan tangannya dan pelukan itu terlepas. Bram memegang miliknya yang terasa sakit. Yang benar saja, Clara benar-benar sudah gila karena melakukan kekerasan pada miliknya yang amat berharga. Bram berdehem ketika pandangannya mengarah pada Maureen yang tengah menutup mulutnya. Matanya terlihat membulat dan terus memperhatikan dirinya. Bram sekuat tenaga menahan rasa sakitnya. Dia berusaha memasang ekspresi baik-baik saja di tengah rasa sakit luar biasa yang dirasakannya saat ini. Jangan sampai sekretarisnya itu melihat jatuhnya harga dirinya karena kelakuan Clara. Oh, ya ampun. Maureen memekik ketika Clara menyiramkan air ke wajahnya. Keluar dari sini. Jangan pernah datang lagi ke kantor ini. Tegas Clara. Maureen dan Bram terperangah. Apa? Kenapa saya dipecat? Memangnya apa kesalahan saya? Dan, Anda ini siapa? Tanya Maureen terkejut sekaligus bingung. Clara menggeram. Dia melihat ke arah Bram yang masih diam saja. Sejujurnya, Bram ingin mengatakan sesuatu. Tetapi bibirnya seakan terkunci karena menahan rasa sakit di miliknya. Clara mengepalkan tangannya. Dia mendekati Maureen dan menatap Maureen dengan tajam. Kamu tak tahu siapa saya. Saya katakan padamu. Saya adalah istri Bram. Saya istri dari Abraham Sasongko. Dan mulai hari ini, kamu saya pecat. Tegas Clara. Lagi-lagi Maureen terperangah. Tak disangka wanita yang baru saja menamparkan dan menyiramnya dengan air adalah istri dari atasannya. Maureen menundukkan kepalanya berulang kali ke hadapan Clara. Clara mengerutkan dahinya melihat apa yang Maureen lakukan. Tolong. Maafkan saya. Bu. Maafkan saya. Saya tak bermaksud lancang. Ibu salah paham. Ucap Maureen. Tubuh Maureen bergetar. Jangan sampai dirinya kehilangan pekerjaannya. Saya bilang keluar. Jangan tampakkan wajahmu di kantor ini lagi. Tegas Clara. Maureen melihat Bram. Bram mengayunkan kepalanya seakan memberi tanda agar Maureen pergi dari ruangannya. Maureen bergegas keluar dari ruangan Bram.
Bram terus melihat langkah Maureen hingga perhatiannya teralihkan ketika tiba-tiba saja wajahnya ditarik oleh Clara agar tak terus melihat ke arah Maureen. Kamu benar-benar, Bram. Baru saja tadi pagi kamu mengatakan mencintaiku. Apa sebatas itu saja cintamu? Kamu bahkan berani menggoda wanita lain di belakangku. Kesal Clara. Bram menghela napas. Dia mengernyit masih merasakan nyeri di miliknya. Bram menghela napas panjang. Dia menatap Clara. Kamu salah paham. Clara, ucap Bram. Salah paham. Wanita itu duduk di pangkuanmu. Bram, aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Dan kamu masih menyangkalnya. Pria macam apa dirimu? Geram Clara. Astaga. Clara, dengarkan aku. Tadi itu Maureen, Buk. Bram membulatkan matanya ketika Clara memukulkan tasnya tepat ke perutnya. Aku membencimu. Bram. Kesal Clara kemudian bergegas keluar dari ruangan itu. Clara. Kamu mau kemana? Bram bergegas menyusul Clara. Tatapannya terus mengarah pada Clara yang semakin jauh melangkahkan kakinya. Clara. Hei, sayang. Teriak Bram. Semua orang di sana memperhatikan Bram. Membuat Bram merasa canggung ketika dia sadar diperhatikan. Bram merapikan jasnya seraya menghela napas. Lanjutkan pekerjaan kalian. Tegas Bram kemudian kembali ke ruangannya. Bram mengusap wajahnya kasar. Clara benar-benar marah padanya. Bram teringat kembali ketika Maureen duduk di pangkuannya saat di sofa tadi. Kemudian dia melihat Clara memasuki ruangannya. Dia berpikir, Clara takkan sampai semarah itu. Sesaat kemudian Bram tersenyum. Dia marah. Dia cemburu pada Maureen. Benarkah? Oh, astaga, ini pertama kalinya dia seperti ini. Gumam Bram. Kemudian tersenyum merekah. Perasaan Bram seketika berubah menjadi bahagia melihat Clara marah-marah karena melihat Maureen di pangkuannya tadi. Bram tersenyum lebar. Entah mengapa dia bisa sebahagia itu. Padahal dia berada dalam masalah karena Clara jadi marah padanya. Tenang, Bram. Semua bisa diselesaikan baik-baik. Gumam Bram. Kemudian menarik napas dalam dan mengembuskannya perlahan. Seketika senyuman Bram hilang ketika teringat pada Maureen. Bagaimana keadaan sekretarisnya itu? Kasihan sekali pikirnya. Maureen menjadi pelampiasan murkanya Clara. Bram bergegas keluar dari ruangannya. Dia pergi ke ruangan Maureen. Bram membuka pintu ruangan Maureen. Dia melihat Maureen tengah menangis seraya memasukkan barang-barangnya ke dalam sebuah dus. Maureen, apa kamu menangis? Tanya Bram. Maureen mengusap air matanya. Dia enggan melihat Bram. Bram mendekati Maureen. Hei. Coba lihat saya. Bram memaksa Maureen agar menatapnya. Tetapi Maureen menyingkirkan tangan Bram. Sontak Bram membulatkan matanya. Berani sekali sekretarisnya itu. Maaf, Pak. Mulai hari ini, saya keluar dari pekerjaan saya. Tegas Maureen. Apa? Bram terperangah. Apa dia tak salah dengar? Maureen mengundurkan diri. Benarkah? Bukankah Maureen selalu takut dipecat dari perusahaannya? Pikirnya. Kenapa? Tanya Bram. Maureen menggeram. Bapak masih bertanya. Istri Bapak benar-benar keterlaluan. Dia sudah menghina saya. Saya tak terima dengan itu. Tegas Maureen. Bram menghela napas pelan. Maureen, dengarkan saya. Tolong maafkan istri saya. Bram lagi-lagi terperangah ketika Maureen menghindar di saat dirinya ingin memegang bahu Maureen. Pokoknya, keputusan saya sudah bulat. Saya tak mau bekerja di sini lagi. Bapak jangan menahan saya. Saya takkan mau bertahan di sini. Tegas Maureen. Bram menghela napas pelan. Dia mencoba menahan kekesalannya karena sekretarisnya itu menjadi keras kepala. Maureen, tarik napas dulu. Oke. Tolong maafkan istri saya. Saya akan menjelaskannya nanti pada istri saya, tetapi jangan mengundurkan diri. Bagaimana mungkin saya akan bekerja sendirian tanpa seorang sekretaris? Ucap Bram. Itu urusan Bapak. Bukan urusan saya. Kesal Maureen. Maureen mengangkat dus berisikan barang-barangnya dan melihat Bram. Mulai detik ini, saya bukan lagi sekretaris Bapak.
Selamat pusing sendiri dalam bekerja, ucap Maureen. Bram terperangah. Dia terdiam melihat kepergian Maureen. Sesaat kemudian Bram tersadar dan berniat menyusul Maureen. Dia sungguh tak enak hati pada Maureen. Maureen. Panggil Bram. Maureen sama sekali tak menoleh ke arah Bram. Bram pun tersadar karena lagi-lagi diperhatikan oleh semua orang yang ada di kantornya. Dia menghela napas pelan, oke, terserah saja. Abraham Sasongko tak akan pernah memohon untuk apapun. Batin Bram kemudian kembali ke ruangannya. 127. Clara Wanita Simpanan Season I, pukul 4 sore. Bram keluar dari ruangannya. Dia akan pulang ke kediamannya. Hari ini benar-benar hari yang buruk baginya. Dia bahkan tak bisa fokus bekerja karena memikirkan kejadian tadi siang di ruangannya. Namun, bukan kemarahan Clara yang membuatnya pusing. Dia justru merasa senang karena Clara marah atas kejadian tadi siang. Dia pusing karena tak mungkin menanangi semua pekerjaannya dengan hanya seorang diri. Tentu dia membutuhkan seorang sekretaris untuk membantu pekerjaannya. Sebetulnya Maureen wanita yang cerdas. Meski terkadang membuat Bram kesal, sayangnya. Anak itu terlalu keras kepala dan Bram pun demikian. Bram sendiri takkan pernah mau memohon pada seseorang yang tak dia kenal. Atau belum lama dia kenal, kecuali Clara. Dia tak peduli harga dirinya jatuh karena terus memohon agar Clara kembali padanya ketika itu. Bram memasuki mobilnya. Dia melajukannya menuju kediamannya. Sesampainya di kediamannya. Bram bergegas memasuki kediamannya. Dia mencari keberadaan Clara di kamarnya. Namun, tak ada Clara di sana. Bram melihat pekerja di rumahnya yang melintasi kamarnya. Bram pun memanggilnya, apa Nona Clara sudah kembali? Tanya Bram, belum. Tuan, ucapnya. Ya sudah, ucap Bram. Bram menutup pintu kamarnya. Dia pergi menuju kamar Bril dan hanya melihat pengasuh Anna yang tengah merapikan kamar Bril. Di mana Bril? Tanya Bram. Nona Bril sedang pergi. Tuan, ucap pengasuh Anna, pergi. Kemana? Dengan siapa? Tanya Bram. Dengan Nona Clara, tadi. Nona Clara menjemput kami di sekolah, kemudian dia menyuruh saya pulang lebih dulu. Dan mengatakan akan mengajak Nona Bril jalan-jalan keluar. Ucap pengasuh Anna. Ya, sepulangnya dari kantor Bram, Clara pergi ke sekolah Bril. Dia menjemput Bril dan meminta pengasuh Anna untuk pulang lebih dulu. Sedangkan Clara akan mengajak Bril jalan-jalan keluar. Menghabiskan waktu bersama Bril. Setidaknya, perasaan Clara mungkin akan jauh lebih baik jika bermain dengan Bril. Tentu saja dia masih kesal pada Bram. Bram menghela napas. Dia tak mengatakan apapun dan keluar dari kamar Bril. Bram kembali ke kamarnya. Bram menarik dasi dan melepasnya. Dia juga melepaskan jasnya dan membuka kemejanya. Bram pergi menuju balkon kamar. Dia melihat ke bawah sana, di mana tampak pemandangan kolam renang. Bram larut dalam pikirannya. Bram memang senang melihat kemarahan Clara. Tapi bagaimana jika Clara benar-benar marah dan tak ingin mendengarkan penjelasannya? Lalu, bagaimana jika Clara meninggalkannya? Bram mengusap wajah frustrasi. Dia menjadi cemas memikirkan hal itu. Bram masuk ke kamarnya. Dia pergi menuju kamar mandi. Dia perlu menyegarkan tubuhnya agar siap menghadapi Clara ketika Clara kembali nanti. Pukul 7 malam. Bram duduk di meja makan. Dia terus melihat jam tangan yang melingkar di pergelangan tangannya. Kenapa dia belum kembali? Batin Bram. Bram tengah menunggu Clara dan Bril. Tetapi sudah jam makan malam mereka belum juga kembali ke kediaman itu. Bram merasa cemas. Clara pun tak menjawab panggilannya ketika sore tadi. Tepatnya setelah mandi dia mencoba menghubungi Clara. Clara justru mematikan panggilannya. Clara juga tak membalas pesannya dan hanya membacanya saja. Bram terus menggerakkan kakinya. Dia gelisah, tatapannya terus tertuju pada makan malam yang sudah terhidang di meja. Makanan itu belum tersentuh sama sekali.
Bram pun menjadi tak selera memakannya meski semua makanan itu adalah makanan kesukaannya. Tak lama, asisten rumah tangga yang biasa melayani Bram ketika makan menghampiri Bram. "Tuan, Anda ingin makan malam sekarang?" tanya asisten rumah tangga. Bram menghela napas. Dia beranjak dari kursinya. "Tidak. Saya akan pergi," ucap Bram kemudian mengambil ponselnya yang ada di meja makan. Bram pun meninggalkan meja makan dan pergi ke garasi. Bram mengambil kunci mobil yang tergantung di gantungan kunci. Dia menekan tombol unlock ke arah mobilnya dan memasuki mobilnya. Pintu garasi terbuka. Bram pun mulai melajukan mobilnya dan akan keluar dari area kediamannya. Bram menghentikan mobilnya ketika dari pintu pagar masuk terlihat mobil Clara memasuki area kediamannya. Bram memundurkan mobilnya dan menghentikannya dengan sembarang. Bram keluar dari mobil dan bergegas menghampiri mobil Clara yang mulai terparkir di depan pintu rumah. Terlihat Clara memberikan kunci mobilnya pada petugas keamanan di kediaman itu dan menuntun Bril memasuki rumah. Clara dan Bril melihat ke arah Bram. Tak lama pengasuh Anna sampai di depan pintu. Dia menghampiri Bril. "Anna, bawa Bril ke kamarnya," perintah Bram. Pengasuh Anna mengangguk. Dia akan menuntun Bril tetapi Clara tak melepaskan tangan Bril dari genggamannya. Langkah Bril pun menjadi tertahan. "Mami akan mengantar Bril ke kamar. Ayo." Clara menuntun Bril memasuki rumah. Pengasuh Anna pun mengurungkan niatnya menuntun Bril. Dia membiarkan Clara yang menuntun Bril menuju kamarnya. Bram menghela napas. Dia melangkahkan kakinya di belakang Clara. Bram tak mengatakan apapun. Dia tak ingin Bril melihat pertengkaran orang tuanya. Clara dan Bril sampai di kamar Bril. Clara menuntun Bril menuju sofa dan Clara membantu melepaskan sepatu Bril. "Ayo, cuci kaki dan tangan Bril dulu. Setelah itu, istirahat," ucap Clara kemudian menuntun Bril menuju kamar mandi. Clara membantu mencuci kaki dan tangan Bril. Dia juga menyuruh Bril menyikat giginya karena hari ini Bril terlalu banyak makan ais krim ketika di luar tadi. "Ya." Clara mengajak Bril jalan-jalan sekaligus makan es krim di luar. Setelah itu, Clara menuntun Bril dan membantu mengganti pakaian Bril. Sedangkan Bram hanya diam saja seraya duduk di sofa dengan pandangan terus memperhatikan Clara. Clara menggendong Bril dan merebahkan Bril di atas tempat tidur. "Ayo, tidur. Bril pasti lelah," ucap Clara. Bril mengangguk, matanya sudah merah pertanda dia sudah mengantuk. Di mobil pun, tadi Bril memang sempat tertidur. Clara menyelimuti tubuh Bril. Dia duduk di dekat Bril dan mengusap kepala Bril. Bril melihat ke arah Bram kemudian bergantian melihat Clara. Bril merasa heran. Biasanya dia melihat Bram dan Clara saling bicara tetapi kali ini kedua orang tuanya itu justru saling diam seakan tengah mogok bicara. "Mami tidur saja dengan papi. Di kamar papi. Bril akan tidur dengan pengasuh Anna," ucap Bril. Clara dan Bram saling tatap. Clara memalingkan wajahnya ketika melihat Bram tersenyum. Clara yakin Bram pasti merasa senang karena Bril memintanya tidur dengan Bram. Sementara itu, dalam hati Bram merasa anaknya itu mengerti perasaannya. Bram memang membutuhkan waktu untuk bicara berdua saja dengan Clara. "Baiklah," ucap Clara kemudian mengecup dahi Bril. "Selamat malam, sayang," ucap Clara seraya tersenyum. Clara melangkahkan kakinya. Ketika melewati Bram, dia melihat Bram sekilas dan berlalu menuju pintu. Bram bergegas mendekati Bril. Dia mengecup kepala Bril. "Selamat malam, sayang," ucap Bram seraya tersenyum. Bril tersenyum. Sesaat kemudian Bram terperangah melihat Bril mengerlingkan matanya. Dia pun semakin terkejut ketika Bril mengangkat tangannya dan mengepalkannya. Bril pun tersenyum. Bram tersenyum. Dia menahan tawanya. Entah mengapa, dia justru merasa Bril tengah memberikan semangat padanya. Mungkinkah Bril tahu sesuatu tentang dirinya dan Clara yang saling diam saja? Pikir Bram. "Oke," ucap Bram seraya memberikan tanda oke di jarinya.
Bram pun bergegas keluar dari kamar Bril. Dia menyusul Clara ke kamarnya. 128. Clara wanita simpanan season I. Bram memasuki kamarnya. Dia mengunci pintu kamar. Bram melangkahkan kakinya mendekati Clara yang baru saja keluar dari kamar mandi. Clara. Aku tak ingin bicara denganmu. Tegas Clara. Bram menghela napas. Dia akan meraih tangan Clara tetapi Clara bergegas menghindar. Tangan Bram pun tak sempat meraih tangan Clara. Kamu salah paham. Clara. Ucap Bram. Clara memicingkan tatapannya. Setelah itu dia melengos dan pergi menuju lemari pakaiannya. Dia mengambil pakaiannya. Kamu tahu. Apa yang kamu lihat tidak sesuai dengan apa yang kamu pikirkan. Kamu tahu. Aku hanya mencintaimu. Tak mungkin aku macam-macam di belakangmu. Apalagi sampai memiliki wanita lain. Ucap Bram. Clara masih diam. Dia tak menanggapi ucapan Bram. Kamu tahu. Wanita tadi sekretarisku. Namanya Maureen. Tadi. Dia datang ke ruanganku. Maureen Ing. Clara menggeram. Dia melihat Bram dengan tatapan tajam. Bram. Tak bisakah kamu tak menyebut namanya di depanku? Kamu tahu. Aku marah melihat kelakuanmu bersamanya di kantor tadi siang. Bisa-bisanya kamu membahasnya di dalam kamar ini. Geram Clara. Ayolah. Jangan marah seperti itu. Aku akan membahasnya terus. Sampai kamu mengerti. Ucap Bram. Clara mengepalkan tangannya. Terserah dirimu saja. Aku takkan mau mendengarkannya. Bicara saja pada dinding. Kesal Clara. Clara membawa pakaiannya menuju keluar kamar. Dia bergegas menuju kamar Bril. Bram mengikuti Clara. Brak. Duk. Oh. Astaga. Bram meringis memegang wajahnya ketika akan ikut masuk ke kamar Bril. Tetapi Clara menutup pintu kamar hingga pintu itu membentur wajahnya. Ya ampun. Dia benar-benar tak mau mendengarkanku. Keluh Bram. Bram membuka pintu. Tetapi tak bisa. Loh. Dikunci pintunya. Gumam Bram. Bram mengetuk pintu. Tetapi tak ada respon dari Clara. Clara sama sekali tak membuka pintu kamar Bril. Bram mengepalkan tangannya. Dia kembali ke kamarnya. Bram mengambil ponselnya. Dia mencoba menghubungi Clara tetapi Clara tak menjawab panggilannya. Sekali lagi Bram mencoba menghubungi Clara. Tetapi kali ini Clara justru mematikan panggilannya. Bram mengetik sebuah pesan pada Clara. Clara. Tolong jangan seperti ini. Ayo. Kita bicara baik-baik. Kamu benar-benar sudah salah paham. Bram mengirimkan pesan itu. Tetapi nomor Clara justru tak aktif. Bram menggeram. Dia benar-benar kesal pada Clara. Yang benar saja. Clara benar-benar keras kepala. Asteris waktu berlalu. Jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Bram masih juga belum bisa memejamkan matanya. Dia gelisah memikirkan kemarahan Clara. Dia tak menyangka. Clara benar-benar tak ingin bicara dengannya. Siang tadi. Dia begitu percaya diri dan merasa dapat dengan mudah menghadapi Clara karena dirinya tak pernah merasa melakukan apa yang Clara tuduhkan. Nyatanya. Sebentar saja Clara tak ingin mendengarkan penjelasannya. Apa dia sudah tidur? Gumam Bram. Tiba-tiba saja Bram terpikirkan sesuatu. Sepertinya. Dia memiliki kunci cadangan pintu kamar Bril. Semoga dia tak menggantungkan kuncinya di pintu. Gumam Bram. Bram bergegas keluar dari kamarnya. Dia mengambil kunci cadangan di lemari laci di dekat pintu kamar Bril. Bram mengambil kunci cadangan itu dan bergegas membuka pintu kamar Bril. Bram menyeringai. Pintu kamar Bril bisa dibuka. Bram membuka pintu itu dengan perlahan. Dia tak ingin Clara menyadari kedatangannya. Bram melangkahkan kakinya memasuki kamar Bril. Dia mendekati tempat tidur Bril dan melihat Clara sudah terlelap bersama Bril. Bram semakin mendekat. Dia menghela napas pelan melihat pemandangan yang menyenangkan di hadapannya. Rasanya tenang sekali melihat istri dan anaknya tidur dengan pulas. Namun, Bram merasa tak ingin tidur sendiri. Clara adalah istrinya. Karena itu Clara harus tidur dengannya.
Bram membuka selimut yang menutupi tubuh Clara dengan perlahan. Dia mengangkat tubuh Clara dan menggendongnya. Clara tampak bergerak, membuat Bram khawatir Clara akan terbangun dan terkejut melihatnya. Jangan bangun. Please, batin Bram. Bram menghela napas lega ketika akhirnya Clara kembali tidur. Bram bergegas membawa Clara menuju kamarnya. Begitu sampai di pintu kamarnya, Bram kesulitan membuka pintu itu. Sekuat tenaga dia mencoba membuka pintu hingga akhirnya terbuka. Brak. Bram terkejut ketika dia mendorong pintu dengan kakinya tetapi dorongannya terlalu kuat. Hingga pintu itu tertutup cukup keras dan menimbulkan suara keras. Tak hanya itu, Clara pun terkejut dan terbangun. Dia menatap Bram dengan tajam. Sedangkan Bram hanya tersenyum seakan tak berdosa. Turunkan aku. Kesal Clara. Ya, tapi di tempat tidur saja. Ucap Bram kemudian mendekati tempat tidur. Clara mencoba memberontak. Aku tak mau tidur di sini. Aku mau tidur di kamar Bril saja. Kamu benar-benar menyebalkan. Kesal Clara. Bram. Ya ampun. Pekik Clara. Bram kehilangan keseimbangan karena Clara terus bergerak. Dia tak sengaja tersandung ke karpet lantai hingga tubuh keduanya terhempas ke atas tempat tidur. Clara memegang perutnya. Sakit sekali rasanya karena tubuh besar Bram menindihnya. Minggir. Clara mendorong tubuh Bram. Bram benar-benar keterlaluan hampir saja membuat tubuhnya remuk. Maaf. Ucap Bram kemudian bergegas bangun. Maaf, perutku sakit. Kesal Clara. Clara mencoba bangun. Dia duduk di tepi tempat tidur. Clara. Jangan marah-marah terus. Nanti cepat tua. Ucap Bram. Clara menajamkan tatapannya. Apa katanya? Cepat tua. Kalau aku tua, kamu mau apa? Apa kamu akan mencari wanita lain yang lebih muda dariku? Geram Clara. Bram mengusap wajah kasar. Dia mengempaskan bokongnya di tempat tidur. Dia duduk di dekat Clara. Bukan begitu, astaga. Ingin rasanya aku berteriak. Geram Bram. Bram sebisa mungkin menahan amarahnya beberapa hari terakhir ini. Dia tak ingin Clara menjadi tak nyaman karena melihat dirinya kehilangan kendali ketika marah. Clara tak tahu saja. Beberapa hari terakhir ini Bram tersiksa karena hanya dapat menahan amarahnya dan tak dapat melampiaskan kekesalannya. Clara berdiri. Dia akan melangkahkan kakinya menjauhi Bram. Clara. Maureen hanyalah sekretarisku. Dia tak sengaja terjatuh ke pangkuanku ketika dia memberikan laporan perusahaan. Hanya itu saja. Kamu hanya salah paham. Ucap Bram seraya melihat punggung Clara. Clara menghentikan langkahnya. Dia tak mengatakan apapun. Sesaat kemudian Clara melanjutkan langkahnya menuju pintu. Bram pun mengikuti Clara. Dia sudah mengundurkan diri dari perusahaanku. Dia mengatakan, tak terima karena istriku menamparnya hanya karena sebuah kesalahpahaman. Ucap Bram. Clara menghentikan langkahnya lagi. Dia berbalik melihat Bram. Clara. Aku senang kamu cemburu melihatku dengan wanita lain. Tetapi, lain kali bisakah tak langsung menyimpulkan sesuatu? Apa yang kamu lihat? Itu tak sesuai dengan apa yang ada di pikiranmu. Aku tak mungkin memiliki hubungan dengan wanita lain selain dirimu. Jika begitu, untuk apa aku menunggumu selama bertahun-tahun? Untuk apa aku hidup sendiri bertahun-tahun tanpa seorang wanita? Sementara aku bisa mendapatkan wanita manapun yang aku inginkan. Aku rela menunggumu bertahun-tahun. Hanya agar aku bisa kembali hidup bersamamu. Ucap Bram. Bram mendekati Clara yang masih diam saja. Entah apa yang ada di pikiran Clara saat ini. Bram memegang bahu Clara. Aku bisa saja mencari wanita lain. Bahkan banyak wanita cantik di luaran sana. Namun, aku tak bisa menjalani suatu hubungan dengan wanita manapun. Selain dirimu, di hatiku hanya ada dirimu. Clara, bahkan, meski dulu aku hidup dengan Anita, aku selalu memikirkan tentangmu. Apa kamu masih ragu padaku? Ucap Bram seraya menatap Clara dengan dalam. 129. Clara wanita simpanan season I. Clara terdiam. Benarkah yang Bram katakan?
Benarkah semua hanya kesalahpahaman? Clara mengepalkan tangannya. Sesaat kemudian dia berbalik dan melanjutkan langkahnya menuju keluar kamar. Melihat hal itu, Bram pun diam saja. Mungkinkah Clara tetap tak percaya padanya? Mengapa rasanya sulit sekali meyakinkan seorang wanita yang tengah marah karena cemburu? Kemarahan wanita memang menyeramkan, pikirnya. Bram menutup pintu kamarnya. Dia mendekati tempat tidurnya. Terserah saja jika dia tak percaya pada apa yang aku katakan. Kenyataannya memang seperti itu. Aku memang tak pernah bermain-main dengan wanita lain. Aku bahkan tak memiliki waktu untuk hal itu. Kesal Bram. Bram ingat. Siang tadi Maureen memasuki ruangannya. Ketika itu, Bram tengah duduk di sofa dan tengah menerima sebuah panggilan dari salah satu kliennya. Sebelumnya, Bram memang meminta Maureen agar membawakan berkas laporan perusahaannya yang belum mendapatkan tanda tangannya. Sayangnya, Maureen justru terjatuh ke pangkuannya ketika menunduk seraya meletakkan berkas itu di atas meja. Yang lebih disayangkan lagi, Clara justru datang ke ruangannya dan melihat kejadian itu. Bram bersikap biasa saja saat itu. Karena Bram berpikir Clara takkan sampai semarah itu. Dia bahkan tak menyangka. Kemarahan Clara mengakibatkan dirinya harus kehilangan sekretarisnya karena tak terima dengan tindakan Clara. Bram berpikir, Clara tak mungkin cemburu hanya pada seorang sekretaris. Nyatanya, di luar dugaan, Clara justru menamparkan Maureen. Bram pun menyadari, jika dirinya yang ada di posisi Maureen, kemudian dituduh menggoda pria wanita milik pria lain. Mungkin Bram takkan tinggal diam. Bram sudah jelas akan memberikan pelajaran pada orang yang menuduhnya. Dia tentu tak terima dituduh seperti itu. Hanya saja, dia sempat tak menyangka karena Maureen yang begitu takut kehilangan pekerjaannya, justru mengundurkan diri dengan sendirinya. Sebenarnya, Bram sama sekali tak berniat memecat Maureen. Bahkan meski Clara mengatakan telah memecat Maureen, Bram akan menarik ucapan itu. Sayangnya, Maureen terlalu kerasa kepala. Mungkin dia terlalu sakit hati atas tuduhan Clara terhadapnya. Karena itu Bram pun tak mencoba menahan Maureen. Selain itu, dia pun terlalu memikirkan egonya. Dia tak ingin memohon agar Maureen tetap menjadi sekretarisnya. Bram merebahkan tubuhnya di atas tempat tidur. Dia melihat langit-langit kamarnya. Mengenaskan sekali dirinya. Untuk malam ini dirinya harus tidur tanpa Clara di sampingnya. Apa boleh buat? Dia tak ingin semakin memperkeruh keadaan. Terserah saja. Clara bebas melakukan apapun. Bram yakin, jikapun Clara benar-benar mencintainya, Clara akan percaya padanya. Pagi hari, Clara meletakkan sarapan di atas meja makan. Tak lama Bram dan Brill sampai di meja makan. Clara memalingkan wajahnya dari Bram. Dia enggan menatap Bram. Begitupun dengan Bram yang enggan menatap bahkan bicara pada Clara. Bram diam saja dan memilih duduk di kursinya. Bram pun memulai sarapannya tanpa mengajak Clara untuk sarapan. Bahkan Brill pun tak dia ajak bicara. Selesai sarapan, Bram beranjak dari kursinya. Dia melihat Brill. Ayo, Brill, papi akan antarkan ke sekolah, ucap Bram. Brill melihat Clara yang tengah melihatnya. Brill ke sekolah dengan mami saja, ucap Brill. Clara pun tersenyum. Dia mengusap pipi bulat Brill. Apa-apaan ini? Brill bahkan berpihak pada Clara. Dia tak lagi mau kuantarkan ke sekolahnya. Bram menghela napas. Dia tak mengatakan apapun dan bergegas meninggalkan meja makan. Clara pun hanya diam melihat kepergian Bram. Apa papi dan mami sedang bertengkar? Tanya Brill. Clara mengerutkan dahinya seraya melihat Brill. Saat Brill dan teman Brill bertengkar, kami tak saling bicara. Apa mami dan papi juga bertengkar? Ucap Brill seraya menatap Clara. Penasaran, Clara menghela napas mendengar ucapan Brill. Dia menjadi tak enak hati. Sebetulnya, dia merasa bersalah karena telah salah paham pada Bram dan Maureen. Semalam pun dirinya tak dapat tidur nyenyak memikirkan hal itu.
Hanya saja, dia terlalu malu untuk mengakui kesalahannya. Pasalnya, dia sudah terlalu kasar ketika di kantor Bram kemarin siang. Tidak, tentu saja tidak, kami baik-baik saja, ayo. Bril habiskan sarapannya. Mami akan antarkan ke sekolah, tapi tunggu Mami sebentar. Mami akan mengganti pakaian Mami dulu, ucap Clara. Bril mengangguk. Dia hanya diam melihat kepergian Clara. Clara bergegas menuju kamarnya. Dia mencari pakaian yang kasual. Dia terpikirkan sesuatu untuk menebus kesalahannya pada Bram. Clara melihat beberapa pakaian kasualnya. Dia memilih yang paling cocok untuk dipakai ketika berada di dalam suasana kantor. Clara bergegas mengganti pakaiannya ketika sudah mendapatkan pakaian yang dia inginkan. Clara memakainya dan melihat penampilannya di cermin. Clara memakai rok span dengan panjang sedikit di atas lutut. Rok itu memiliki belahan tak terlalu panjang di belakangnya. Dia juga memakai blus putih sebagai dalaman dan membalutnya dengan sebuah blazer kasual. Clara merapikan rambutnya. Setelah itu, Clara mengambil sepatu heels dan memakainya. Clara juga mengambil jam tangan. Kemudian melingkarkan di pergelangan tangannya. Setelah itu, Clara mengambil tasnya dan bergegas keluar dari kamarnya. Clara kembali menghampiri Bril. Dan tepat sekali Bril sudah selesai dengan sarapannya. Clara menuntun Bril keluar rumah. Mereka memasuki mobil Clara. Begitupun dengan pengasuh Anna. Clara pun melajukan mobilnya menuju sekolah Bril, sesampainya di sekolah Bril. Clara tak mengantarkan Bril menuju kelasnya. Tak seperti kemarin. Pagi ini Clara memilih langsung meninggalkan sekolah Bril. Clara melajukan mobilnya menuju kantor Bram. Sesampainya di kantor Bram, Clara melangkahkan kakinya dengan santai bak seorang pemilik perusahaan. Beberapa orang yang melihatnya tersenyum padanya. Clara pun membalas senyuman mereka. Clara melintasi sebuah ruangan. Di mana di sana? Tepatnya di pintu tertulis ruang sekretaris pimpinan. Clara memasuki ruangan itu dan melihat ruangan itu tampak kosong dan hanya terlihat berkas-berkas yang ada di rak berkas serta ada beberapa berkas di atas meja. Setelah itu, Clara keluar dari ruangan itu dan melangkahkan kakinya menuju ruangan Bram. Clara mengetuk pintu ruangan Bram. Tak lama terdengar suara Bram yang memintanya untuk masuk. Clara membuka pintu perlahan. Dia memasuki ruangan Bram dengan langkah layaknya seorang model profesional. Perhatian Bram yang awalnya tertuju pada sebuah berkas di atas meja kerjanya teralihkan ketika mendengar hentakan sepatu heels yang Clara pakai. Bram melihat Clara. Dahinya seketika berkerut ketika melihat penampilan Clara. Bram masih diam saja seraya memperhatikan langkah kaki Clara. Clara mendekati meja Bram. Bram menyandarkan punggungnya melihat Clara terus mendekati mejanya bahkan hingga tak ada jarak antar meja kerjanya dengan kaki Clara. Lagi-lagi Bram mengerutkan dahinya ketika melihat Clara menggeser berkas-berkas yang ada di mejanya. Sesaat kemudian, Bram terperangah melihat Clara mengangkat sedikit roknya. Kemudian menaikkan satu lututnya ke atas meja dan merangkak mendekatinya. Apa-apaan ini? Tanya Bram bingung. Dia merasa bingung. Apa yang sebenarnya tengah Clara lakukan? Bram semakin menyandarkan punggungnya. Dia sedikit menggeser kursi yang dia duduki ke belakang ketika Clara terus merangkak di atas meja dan wajah Clara terus mendekati wajahnya. Bram menatap Clara yang juga terus menatapnya. Bram masih diselimuti kebingungannya. Entah kerasukan hantu apa istrinya itu. Waktu bahkan masih pagi. Bram terkejut ketika Clara menarik dasi yang dia pakai. Sontak wajah Bram pun semakin mendekat ke wajah Clara. Mulai hari ini, akulah sekretarismu, ucap Clara. Kemudian menyunggingkan senyuman mempesona seakan tengah menggoda Bram. Lagi-lagi Bram terperangah. Dia terkejut mendengar apa yang baru saja Clara katakan. 130. Clara wanita simpanan season I, Bram berdehem. Dia menggeser dan memundurkan kursinya. Bram berdiri di hadapan Clara yang masih berada di atas meja kerjanya. Bram melangkahkan kakinya
Clara hanya diam seraya melihat Bram yang tengah melangkah menuju belakangnya. Plak. Clara membulatkan matanya ketika tiba-tiba saja Bram memukul bokongnya. Sontak Clara melihat ke belakang. Sekretaris macam apa yang berani naik ke meja pimpinan? Hah, turun. Saya akan menghukummu. Tegas Bram. Clara terperangah. Apa-apaan Bram? Apa iya? Dia setega itu. Hingga ingin menghukum Clara. Clara merangkak mundur dan mencoba turun. Dia kesulitan untuk turun. Bram. Tolong turunkan aku. Ucap Clara. Bram mengerutkan dahinya. Dia menghela napas kasar. Lancang sekali. Tak ada Bram di sini. Jika kamu ingin menjadi sekretarisku, maka kita akan bersikap profesional. Panggil saya Pak Tuan. Atau apalah. Di kantor. Kita adalah partner kerja. Jadi, tak ada panggilan akrab. Tegas Bram. Clara mengepalkan tangannya. Dia menghela napas panjang. Clara terkejut ketika tiba-tiba saja Bram mengangkat tubuhnya dan mendudukkannya di atas meja. Kita akan melakukan interview terlebih dahulu. Saya harus lihat dulu. Sejauh mana kemampuan calon sekretaris baru saya ini. Ucap Bram seraya tersenyum menyeringai, kemudian melangkah menjauhi Clara. Clara menelan air liurnya. Perasaannya mendadak gelisah. Jangan-jangan Bram akan mengerjainya, pikirnya. Pandangan Clara mengikuti langkah Bram hingga Bram kembali duduk di kursi kerjanya. Setelah itu, Clara pun turun dari meja kerja Bram. Clara berdiri di hadapan Bram yang tengah menatapnya seraya menempelkan jarinya di bibir. Pandangan Bram beralih melihat kaki jenjang Clara hingga perlahan naik menyusuri setiap lekuk tubuh Clara dan berakhir kembali menatap mata Clara. Bram menutup wajahnya dengan telapak tangan. Dia menahan tawanya melihat ekspresi Clara yang tampak tegang, padahal sebelumnya Clara begitu percaya diri. Clara bahkan bergaya layaknya wanita penggoda. Lihat saja. Aku akan memberikanmu pelajaran. Karena meninggalkanku tidur sendirian semalam. Batin Bram. Silakan duduk. Pinta Bram. Clara mengikuti perintah Bram. Dia pun duduk di kursi dan berhadapan dengan Bram. Perkenalkan diri Anda. Ucap Bram seraya terus menatap Clara. Bram, haruskah seperti ini? Aku istrimu. Kesal Clara. Bram mengerutkan dahinya. Dia hanya menghela napas dan tak mengatakan apapun. Astaga. Guman Clara kesal. Clara menghela napas kasar. Dia menyodorkan tangannya ke arah Bram. Mendadak jantungnya berdegup kencang. Dia sungguh gelisah. Takut Bram mengerjainya. Atau mungkin balas dendam karena kejadian kemarin. Perkenalkan. Saya Clara Wibisono. Usia saya 29 tahun. Saya lulusan Univer. Kamu lulus tahap pertama. Ucap Bram. Clara terperangah. Dia bahkan belum selesai memperkenalkan dirinya di hadapan Bram. Tetapi Bram langsung memotong ucapannya. Interview macam apa yang seperti ini? Dia benar-benar aneh. Apa dia interview setiap calon sekretarisnya seperti ini? Batin Clara curiga. Apa kamu sudah menikah? Tanya Bram. Tatapan Bram terlihat tajam tetapi penuh maksud. Clara mengerutkan dahinya. Dia menghela napas pelan. Dia merasa bodoh sendiri karena harus meladeni Bram. Sudah. Saya sudah menikah dan memiliki anak. Ucap Clara. Bram mengangguk. Dia bangun dari duduknya dan berdiri menatap Clara. Silakan keluar. Kamu tak lulus interview. Kamu tak cocok jadi sekretaris saya. Ucap Bram. Apa? Kenapa? Tanya Clara terkejut. Saya mencari sekretaris yang single dan tak memiliki anak. Dan tentunya masih muda. Tadi. Usiamu berapa? 29 tahun. Ya. Itu terlalu dewasa. Sebaiknya kamu menjadi ibu rumah tangga saja. Ucap Bram. Clara terdiam. Bram mendekati Clara. Dia membungkukkan tubuhnya dan menatap Clara. Tangannya memegang meja kerjanya. Kamu tak pantas menjadi sekretaris. Kamu lebih pantas di rumah saja. Cukup melayani suamimu. Ucap Bram kemudian mengerlingkan matanya. Bram tersenyum dan menjauhi Clara. Brak. Bram berbalik. Dia tersentak ketika Clara menggebrak mejanya. Aku lulus interview.
Dan aku kini sekretarismu. Tak ada bantahan. Ini sudah keputusan akhirku sebagai istri dari pimpinan perusahaan ini. Tegas Clara. Bram ingin mengatakan sesuatu. Tetapi Clara bergegas mendekati Bram dan tangannya memeluk leher Bram. Ayolah. Jangan seperti ini. Apa mungkin? Kamu tega menolakku? Aku sudah bersusah payah berdandan layaknya sekretaris sungguhan. Aku datang kemari. Aku bahkan harus melakukan hal memalukan seperti tadi. Sejujurnya, aku tak ingin naik ke mejamu. Apa-apaan? Bukankah aku terlihat seperti wanita penggoda? Ucap Clara. Ya, kamu benar. Dan aku tergoda. Bram menarik pinggang Clara hingga tubuh keduanya merapat. Tanggung jawab. Pimpinan perusahaan ini tergoda karena ulahmu. Ucap Bram. Clara mengerutkan dahinya. Dia dapat merasakan milik Bram yang menegang. Jadi, sekarang aku sekretarismu, kan? Tanya Clara. Bukan, tegas Bram. Bram, kesal Clara seraya menatap Bram dengan tajam. Bram melepaskan Clara dari pelukannya. Dia melangkah menjauhi Clara. Sesaat kemudian, dia berbalik melihat Clara. Kamu tak boleh menjadi sekretarisku. Tegas Bram. Clara mengerucutkan bibirnya. Clara, apa kamu sudah kehilangan kewarasanmu? Kamu istriku. Mana mungkin aku mempekerjakanmu sebagai sekretarisku? Kamu tahu, pekerjaan sekretaris itu berat. Aku tak ingin kamu bekerja terlalu keras. Tegas Bram. Clara melangkahkan kakinya. Dia mendekati Bram. Dia menatap Bram dengan serius. Apa menjadi sekretarismu benar-benar berat? Tanya Clara. Ya. Bahkan lebih berat dari seorang desainer. Ucap Bram. Clara masih tetap menatap Bram. Bagaimana jika aku tetap memaksa dan ingin tetap menjadi sekretarismu? Tanya Clara. Aku akan tetap menolaknya. Kamu cukup di rumah saja. Nikmati saja uang hasil kerjaku. Ucap Bram. Clara menghela napas. Apa menjadi sekretarismu juga lebih berat dari apa yang aku lakukan selama bertahun-tahun? Tanya Clara seraya menatap Bram dengan dalam. Apa maksudmu? Tanya Bram seraya mengerutkan dahinya. Kamu tahu, pekerjaan terberat yang pernah kulakukan adalah mengharapkanmu dalam ketidakpastian. Bahkan selama bertahun-tahun, apa pekerjaan sekretaris lebih berat dari itu? Ucap Clara. Bram terdiam. Matanya masih tetap menatap Clara. Jika aku saja mampu menunggumu dalam ketidakpastian, kenapa? Hanya menjadi sekretarismu saja aku tak mampu. Aku bisa melakukan apapun. Aku akan buktikan padamu. Tegas Clara. Bram terdiam. Sesaat kemudian dia tersenyum di tengah mengusap wajahnya. Entah wanita macam apa yang dia nikahi. Clara benar-benar luar biasa dan mampu membuat mulutnya terbungkam. Bahkan setelah mendengar penuturan terakhir Clara, Bram tak tahu lagi akan mengatakan apa. Kalau begitu, kamu akan bekerja di perusahaan ini, tetapi bukan sebagai sekretarisku. Ucap Bram. Lalu, tanya Clara bingung. Kamu akan menjadi direktur di perusahaan ini. Ucap Bram, tidak. Aku tak mau. Tolak Clara. Bram mengerutkan dahinya. Ayolah. Mengapa kamu tak mengerti? Aku ke sini. Ingin menggantikan sekretarismu yang mengundurkan diri. Aku tahu. Aku bersalah sudah salah paham kemarin. Aku hanya ingin menebus kesalahanku. Ucap Clara memelas. Bram menghela napas. Bukan dengan cara seperti ini juga. Clara, aku bisa mencari sekretaris yang baru. Kamu tak perlu melakukan hal ini. Apalagi sampai ingin menggantikan Maureen, astaga. Ucap Bram kemudian menghela napas panjang. Dia tak mengerti. Entah apa yang ada di pikiran Clara. Jadi, kamu tak ingin aku menjadi sekretarismu? Tanya Clara. Ya, tegas Bram, oke. Baiklah, kamu kehilangan kesempatan besar di depan matamu. Kesal Clara dan akan keluar dari ruangan Bram. Bram mengerutkan dahinya. Dia melihat Clara akan membuka pintu ruangannya. Apa maksudmu? Tanya Bram. Clara mengurungkan niatnya membuka pintu. Dia berbalik dan menatap Bram. Aku pikir, selain ingin menggantikan sekretarismu yang baru,
Aku pun bermaksud ingin selalu di dekatmu. Aku kerap kali merindukanmu ketika kamu bekerja, tapi ternyata kamu tak ingin aku terus di dekatmu. Ya sudahlah, ucap Clara seakan pasrah. Bram terdiam. Sesaat kemudian dia tersenyum. Kemarilah. Pinta Bram seraya melangkah menuju kursinya dan duduk di sana. Clara mendekati Bram. Berdiri di sini. Bram menunjuk ke arahnya. Dia meminta Clara berdiri di depannya. Clara menghela napas kasar. Dia bergegas mendekati Bram dan berdiri di hadapan Bram yang masih duduk di kursinya. Tak ada apapun yang menghalangi jarak keduanya. Kemari. Bram meminta Clara menunduk. Astaga. Kesal Clara. Meski kesal, Clara akhirnya menunduk. Dia mengikuti perintah Bram. Bram mendekatkan bibirnya ke telinga Clara. Dia membisikkan sesuatu di telinga Clara. What? Clara terperangah. Sontak dia menatap Bram. Bram tengah tersenyum seraya menggigit bibir bawahnya. Bersambung. Jangan lupa subscribe, like, komen dan bagikan ke teman-teman semua. Zangelnuts Novel.